Yo, set piece kali ini gue mau ngebahas event kemarin ya, bukan event sih, tapi kasus ya, kasus pemecatan Steven Gerrard yang minggu lalu dipecat dari Aston Villa, lalu digantiin sama Unai yang ternyata setelah dipecat malah Aston Villa menang besar. Nah, keresahan gue tentunya adalah kenapa nih mayoritas pemain-pemain hebat ini rata-rata tuh gagal menjadi pelatih yang hebat juga. Dan kali ini gue nggak ngomongin sendiri, gue ngomongin bareng Mas Rifki dari Opini Bola ID. Opini Bola ID itu punya akun Instagram, TikTok, juga YouTube juga ya. Di link deskripsi bisa kita lihat. Oke, simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Nah, halo, sore Mas Rifki. Halo Mas Angga, sore. Oke, yo set piecer, akhirnya kita kedatangan tamu besar bagi set piece ya. Suatu kehormatan di Zenaner, Mas Rifki, terima kasih, thank you udah datang mampir ke rumahnya fans sepak bola. Teman-teman set piecer bisa follow juga akun Twitternya Opini Bola ID, Instagram, dan akun YouTube-nya juga ada ya Mas ya? Ya, Instagram, TikTok, di YouTube. Nah, Di tiga itu. TikTok juga ada, aduh gua lupa. TikTok nggak boleh tinggalin ya sekarang ya. Mas Rifki, kalau gua nggak salah nih, Steven Gerrard tuh termasuk salah satu pelatih yang begitu pensiun terus sukses ngebawa Rangers juara Skotlandia di musim 2020-21, ya kan. Tapi kenyataannya nih sempat digadang-gadang juga buat menjadi gantinya Klopp lah. Jadi Aston Villa tuh kayak batu loncatan, abis itu ke Liverpool, kan idealnya seperti itu. Cuma ekspektasi sama realita beda. Di Aston Villa dia gagal total. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Mas, menurut Opini Bola ID, menurut Mas Rifki, gimana sih lu ngenilai Gerrard selama di Aston Villa kemarin? Oke, pertama mungkin gue komentarin atau nanggapin terhadap ekspektasi para fans Liverpool yang berekspektasi kalau Gerrard ke Aston Villa di Rangers oke, terus masuk Aston Villa nyetel lawan Liverpool bisa ngimbangin, nanti nextnya bakal ganti klub. Menurut gue mereka sudah salah berekspektasi sih, karena di umur yang belum begitu senior dalam usia seorang pelatih, jangan buru-buru berekspektasi begitu cepat. Karena kalau kita ngelihat para pelatih-pelatih hebat sekarang kayak Mourinho, Pep, Klopp, Carlo Ancelotti, dia kan jenjang karirnya tidak setahun 2 tahun tiba-tiba langsung meledak ya, tapi butuh proses minimal di atas 10 tahun atau di atas 15 tahun lah, baru kita bisa lihat gimana sih racikan dia, ciri khas dia apa, lalu taktik yang dia gunakan apa, pemain-pemain seperti apa yang bisa lengkapin. Tapi kalau Gerrard ini kan berbeda ya, dia itu datang dari basicnya emang main di IPL ya, di Liverpool, lalu dia ke Skotlandia, dan Liga Skotlandia lagi-lagi beda dengan IPL. Menurut gue ketika dia main di Aston Villa dan dengan pemain, menurut gue pemainnya nggak buruk-buruk banget ya, ada pemain backnya yang bagus namanya si Mings, harusnya dia bisa manfaatin itu sih. Tapi lagi-lagi atmosfer dari IPL itu berbeda dari segi supporternya, dari segi pemainnya, dari segi taktik antar pemain dan taktik antar pelatih. Menurut gue itu yang membedakan IPL dengan klub lain, dengan liga lain. Jadi ekspektasi itu yang membunuh para perasaan fans Liverpool itu sendiri sih. Tapi kalau nanggepin apa tadi pertanyaan lo Mas? Iya itu, Yang lu ngelihat Gerrard di Aston Villa sendiri seperti apa? Ini so-so atau memang low banget gitu? Oh, kalau gue ngeliatnya dari 40 pertandingan nih kalau nggak salah. Dia baru menang 18 pertandingan kalau nggak salah. Boleh dikoreksi ya teman-teman netizen. Dan menurut gue, kalau gue punya klub bola gitu kan, dia baru 11 bulan kalau nggak salah si Gerrard itu di Aston Villa. Gue punya klub bola nih. Terus pelatih gue nggak perform, pasti gue ajak diskusi dulu. Lu butuh pemain seperti apa? Lu butuh taktik yang seperti apa? Lu butuh super sub yang seperti apa? Biar lu bisa jadiin nih Aston Villa at least bisa di pertengahan lah, pertengahan klasmen. Tapi kan enggak, dia ada di klasmen 15 ya kalau nggak salah ketika dipecat, dan dibantai Fulham 3-0 habis itu baru dipecat. Ya itu yang membuat kecewa. Gue punya klub tiba-tiba nggak perform, cuma menang 18 doang, dan lu nggak bisa ngasih jawaban. Ya mau nggak mau ini all buat bisnis. Ya udah, ketika itu nggak berjalan baik, ya mau nggak mau pintu keluar itu jalan yang terbaik sih. Tapi materi pemain Aston Villa sendiri ada potensi nggak sekarang untuk bisa minimal masuk ke Big Six lah? Banyak ya. Kalau karena gue ngeliat Aston Villa sendiri itu semenjak ditinggalin Grealish itu memang jelek ya. Watkins itu sendiri, Watkins, Bailey itu kan kalau di FPL sendiri udah jadi troll kita dari dulu lah. Bailey itu bagus padahal enggak kayak gitu. Ya overrated dikit. Terus Watkins setelah ditinggal Grealish juga nggak jarang lah nyetak golnya juga, jarang banget lah kayak gitu.
Nah, Ya. dengan materi yang sekarang ini tuh seberapa besar faktor jeleknya Gerrard di Villa? Kalau Menurut seberapa besar gue ngeliat pertama dari materi pemainnya dulu. Dia kan Aston Villa nggak usah di pertengahan tahun lalu, di pertengahan transfer lalu kan sempat jor-joran yang datengin pemain dan itu nggak 10-20 juta euro tapi di atas angka tersebut. Kayak Hmm. pemain-pemain yang tadi lu sebutin itu kan harganya nggak murah dan punya kualitas juga. Tapi kalau untuk masuk ke Big Six menurut gue enggak ya. Untuk masuk ke Big Six itu perlu pemain yang benar-benar spesial dan punya value dan juga bakat dan juga fighting spirit. Jadi hal itu yang gak gue lihat dari Gerrard dan pemain-pemainnya. Tapi untuk masuk, seenggaknya di pertengahan lah, entah itu kelas 8 atau kelas 7 atau 9 paling boblok. Itu menurut gue dengan materi-materi pemainnya, dengan pengalaman pemain Aston Villa yang nggak satu musim 2 musim bersama ya, harusnya bisa sih. Ya. Tapi lagi-lagi dengan 40 pertandingan dan hasilnya cuma 18 menang dan 8 imbang sisanya kalah, ya menurut gue mengecewakan aja, nggak perform aja gitu. Dan dia juga dimakan oleh ekspektasi para fans-fans IPL sih menurut gue. Iya sih, jadi memang ini kalau gua simpulin memang ada faktor kedua ya. Dua-duanya menjadi faktor lah. Gerrardnya juga nggak maksimal, ekspektasi terlalu tinggi daripada fans Liverpool sendiri atau fans Aston Villa sendiri. Ditambah lagi memang materi pemainnya yang memang mungkin gagal transfer yang bagus juga, yang cocok lah gitu, flop lah, kayak gitu. Nah, kalau kita loncat nih ke materi pemain hebat yang sudah terbukti gagal nih menjadi pelatih, itu banyak lah ya, nggak Lampard, Pirlo, Henry, Seedorf ya, Maradona bahkan, dan ya banyak lah, you name it lah. Nah, praktis tuh kayaknya cuma Zidane, terus Guardiola, ya Conte mungkin lah salah satunya ya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau kita tarik nih ke atas, faktor apa sih sebenarnya yang membuat mayoritas pemain hebat itu nggak serta-merta menjadi pelatih hebat? Pertama menurut gue masalah mindset dan sudut pandang ya. Kalau kita bicara olahraga misalnya, lu tahu petinju atau petarung namanya Habib Habib Nurmagomedov ya. Nurmagomedov, Habib, dia punya pelatih. Kalau kita tanya, Habib sama pelatih jagoan mana nih kalau bertarung? Pasti jagoan Habib dong. Tapi kenapa Iya Habib iya. dengerin kata pelatihnya? Kenapa dia dengan kata Iya. pelatihnya? Karena pelatihnya punya sudut pandang. Pelatihnya punya sudut pandang yang beda dari Habib yang tahu, oh lawannya lagi ngos-ngosan nih. Bib, lu kalau menit sekian lu napas lu harus dari hidung misalnya. Lu nonjoknya sebelah kiri dulu, kencengin. Abis itu kanan tampol matanya. Jadi dia punya sudut pandang. Dan gue ngeliat kalau pelatih-pelatih yang dulunya pemain hebat, dan ketika jadi pelatih dia nggak hebat, menurut gue ini masalah sudut pandang. Kalau gue analogin tadi ke Habib ya, kenapa sih Habib Iya. dia lebih jago padahal dari pelatihnya, tapi dia dengar pelatihnya karena dia punya sudut pandang, cara mindset, strategik, dan benar-benar berpikir strategik lah. Ibaratnya bersiasat lah. Nah itu yang mungkin dari pemain-pemain hebat ini ketika jadi pelatih dia nggak punya itu, mungkin pengalamannya juga masih kurang sih gue lihat. Yoi, 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 yoi. Jadi memang ada perspektif lain yang kadang-kadang pemain hebat ini kan memang kepribadiannya juga kepribadian mega bintang ya. Jadi nggak punya perspektif lain, Iya. biasanya seperti itu. Oh, makin menarik. Nah, kalau Xavi nih, Xavi ini udah bisa dikatakan gagal saat ini atau masih perlu kita kasih waktu nih? Mengingat dia sebenarnya sebelum ada setahun juga sih untuk nanganin Barca ya, Mas Shefki ya. Oke, Udah kalau bisa kita bicara bilang Xavi gagal menurut belum gua sih? kalau dibicarakan gagal murni dari Xavi-nya menurut gua saat ini belum sih karena banyak faktor sih yang bikin Xavi performanya nggak bisa maksimal. Karena gini deh, sesimpel gua kerja nih sebuah perusahaan tapi perusahaannya punya desas-desus akan bangkrut misalnya kan. Tentu gua nggak bakal konsen. Gua bakal mikir apa gua bakal mirip perusahaan baru aja, cari perusahaan lain. Sementara gua dulu waktu jadi pemain ngabdi di sini gitu. Menurut gua faktor X-nya banyak, mulai dari hak siarnya dijual lah ke Spotify, lalu stadionnya juga tiketnya dijual lah apalah, terus ganti nama lah stadionnya, banyak faktor lah, ekonominya rusak lah apa. Jadi menurut gue banyak faktor yang bikin Xavi nggak perform. Jadi nggak bisa selamanya di Xavi. Memang dia harus profesional, tapi itu nggak bisa dihindarin dari faktor eksternal. Tapi kalau lagi-lagi namanya Xavi menurut gue ya, ketika dia nanganin Barcelona, seenggaknya gue ngelihat ada kebanggaan sendirilah dari para fans Barcelona. Oh, gue dilatih dengan tes nih, gue dilatih dengan sebuah rasa bener-bener orang yang pengen ngabdi buat Barcelona. Seenggaknya itu dulu deh yang dapat, nggak apa-apa gue. Kalau gue yang ngeliat ya, nggak apa-apa deh lu peringkat 2 atau 3, jangan sampai peringkat 6 atau 7 juga ya. Seenggaknya lu masuk Liga Champions gitu. Masuk Liga Champion, mulai nyetel dulu 2-3 musim ke depan. Menurut gue ekspektasinya itu dulu sih yang dikontrol gitu Mas. Oh, oke, menarik sih. Jadi memang
kita kadang-kadang kebawa ekspektasi sama nama seorang pemain bahkan dan itu kita Mm-mm. pengennya itu ketika menjadi pelatih langsung instan jadi bagus juga kayak karena masalahnya Mm-mm. ada yang seperti itu kayak Zidane gua nggak tahu ya setelah ini katanya dia gosipnya mau nanganin Prancis cuma gua juga nggak ngerti juga dia main safety juga soalnya kalau kayak Guardiola juga main safety, nggak pernah mencoba memanage tim-tim yang papan tengah kayak Ancelotti ke Everton itu kan pernah ya dia kayak gitu. Jadi main safe semua. Nah, kalau yang Ya. sekarang nih pemain-pemain hebat sekarang kita anggap ya peraih-peraih Ballon d'Or lah ya Benzema, Ronaldo, Messi. eh, Terus kalau yang selain peraih Ballon d'Or ada Thiago Silva atau mungkin Ibrahimovic yang dibilang menjadi senatore ya. Terus menurut lu nih Mas, siapa kira-kira nanti nih 10 tahun, 5 tahun lagi yang punya bakat untuk menjadi pelatih hebat? Kalau menurut gue justru cari pemain-pemain yang nggak nggak meraih Ballon d'Or gitu. Entah pemain-pemain setengah jadi, entah pemain-pemain yang so-so lah karirnya, tapi begitu dia convert ke seorang pelatih dan dia pengen ngebuktiin itu dan itu jadi, menurut gue itu lebih ada tantangannya sih. Karena menurut gue Iya, ya iya. pelatih itu ketika dia jadi pemain lalu jadi pelatih, menurut gue passion sih. Dia passion gak sih jadi pelatih? Kalau dia nggak passion, dia passionnya Iya. jadi pemain, ya nggak bakal jalan gitu. Mungkin kalau Ibrahimovic, gue ngeliatnya dia bakal jadi Gattuso aja udah, kayak galak aja udah. Tapi taktiknya nggak tahu kan gimana gitu. Iya. Galak terus di pinggir lapangan kan kita nonton ya ada cuplikan di TikTok banyak tuh dia yang Ah, nampol-nampolin pala orang. iya, nampol-nampol orang. Iya. Mungkin kayak gue berharapnya kayak pemain-pemain macam Milner, terus pemain-pemain yang biasa-biasa aja lah, Milner, terus kayak orang-orang siapa ya yang mau pensiun gitu lah, semacam pemain yang biasa tapi dia punya passion ketika jadi pelatih, khususnya pemain tengah ya, karena dia punya Hmm. sudut pandang yang double kan kalau dibanding striker ataupun dibanding back gitu. Iya, iya, memang kebanyakan dari pemain tengah dan kemarin juga ada salah satu TikTok cuplikan di akun resminya MU ya. Jadi Casemiro diwawancara siapa pemain yang paling keren selama training apa segala macam. Terus ada pertanyaan, siapa yang kira-kira menurut lo jadi pelatih itu yang bagus di pemain-pemain MU? Dia jawab bukan Ronaldo, bukan bukan mega bintang, cuma dia jawab Christian Eriksen. Ya ini mungkin yang seperti yang lu bilang, Hmm, pemain-pemain yang sebenarnya memang banyak berjibaku di lapangan tengah sehingga dia bisa melihat semuanya gitu ya. ya. Mungkin ya Mas ya? Mhm. Ya, Nah, sudut pandang itu sih, Mas. sudut pandang Jadi yang dia tadi yang gue bisa bilang tadi ngasilin ya. taktik Heeh. dan juga dan dia tenang dalam meracik strategi gitu. Nah, oke. Nah, di dunia kepelatihan saat ini nih banyak didominasi oleh Jerman, Mas. Kalau kita lihat ya Jerman lah, yaitu Tuchel, Klopp, Hansi Flick sampai Nagelsmann, banyaklah. Spanyol mungkin ada Pep sama Luis Enrique. Nah, kalau pelatih Inggris ini kan jarang sekali ya punya prestasi sebenarnya, jarang lah punya prestasi pemain pelatih asal Inggris ya. Tapi ada satu nih Mas yang sedang mencuat nih, Graham Potter. Nah, kalau lu sendiri nih ngelihat sosok Graham Potter ya di Chelsea sekarang, di Brighton dengan cemerlangnya, punya kans nggak nih buat menjadi pelatih hebat dalam beberapa tahun mendatang? Kalau gue ngelihatnya Graham Potter ini kan di Brighton mainnya terkenal banget pressingnya dengan pemain-pemain budaya, berani press klub-klub yang papan atas Big Six, dia berani bermain terbuka. Lalu dengan Hmm. kapasitas pemain yang mungkin so-so tapi dia punya mentalitas yang meyakini para pemainnya, lu bisa lo lawan Big Six, lu bisa lo lawan Arsenal, lu bisa lo lawan Chelsea. Itu sih motivasi kayak gitu yang menurut gue Potter miliki. Tapi lagi-lagi ya kalau bicara pelatih bagus, kita harus bicara akademi kepelatihannya sih Mas. Sejauh ini akademi Oh. kepelatihan yang paling bagus menurut gua akademi kepelatihannya Jerman, karena di situ kan banyak menelurkan pelatih-pelatih hebat kayak Rangnick, Klopp, yang tadi kita sebutin Tuchel, dan Iya, 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 akademi iya. kepelatihannya Rangnick. Jerman itu nggak sembarangan buat ngefilter orang tuh nggak sembarangan, seleksinya kalau nggak salah lumayan ketat lah. Jadi Hmm. akademi kepelatihannya dulu benerin, gimana lu cara ngelatih orang, gimana lu cara pahamin psikologis pemain, gimana lu ketika megang klub gede lu gak star syndrome atau gimana. Yang basic-basicnya itu sih menurut gue yang paling penting. Yang bahkan dulu akademi pelatihan ini sebenarnya yang terkenal di Italia ya, Mas ya. Kan ketika di akademi pelatihan Italia itu mereka tuh harus Ya, nyusun kayak semacam disertasi lah. Disertasi S3 iya, iya. untuk bisa jadi pelatih. Maka kan banyak ya Lippi, Ancelotti dan Hmm. lain-lain nih. Kalau sekarang justru itu ke Jerman, luar biasa. Berarti
Iya, kalau iya. gua balikin Iya. ke Potter lagi, sebenarnya masih terlalu dini ya kalau kita bisa bilang dia pelatih hebat ya, Mas. Belum masih terlalu dingin banget karena Oke. dia kan ya kita lihat lagi lah kayak kasusnya Gerrard, kayak dia di Rangers atau ke Aston Villa doang gitu udah kotor kacir. Ya kita lihat aja kita si Potter ini kan di Brighton tiba-tiba Chelsea dikasih dana yang besar, bisa nggak dia manage uang itu? Bisa nggak dia datangin pemain yang benar-benar ngasih solusi, ngisi kuota yang pas untuk Chelsea gitu sih. Kalau lu sendiri pelatih favorit lu untuk yang sekarang ya? Sekarang siapa, Mas? Oke, gue pelatih Jerman sih rata-rata. Ya Klopp, Hansi Flick, lalu ya rata-rata Jerman sih. Klopp, Hansi Flick, dan juga Apa Rangnick nih sebetulnya. yang lu suka tuh apa gegen pressing-nya apa gimana? Oke, pertama kalau gue ngelihat cara pelatih Jerman meracik strategi itu dia ada dua pertama. Pertama dia benar-benar punya main strategik yang benar-benar dia terapin dan itu terus dia terapin. Kedua dia beradaptasi dengan lawannya siapa dah. Ini nih dua ini yang gua ngeliat, anjir kok dia bisa berpikir seperti itu, dia diajarin kayak gimana sih dia ke akademik pelatihannya. Gue ngeliat filternya berarti nggak sembarangan nih gitu. Oke, berarti memang sekarang Jerman sih, memang betul sih, sepakat gua. Oke, sebenarnya gue masih pengen ngobrol banyak, cuma kita harus akhir dulu segmen yang ini ya, Mas Rifki. Thank you banget nih teman-teman Setpiser, lu harus follow akun YouTube-nya, subscribe ya akun YouTube-nya Opini Bola ID, Twitter-nya dan juga Instagram-nya, TikTok-nya juga ada. Lu bisa lihat Mas Rifki mungkin di sana ya. Terus ya jangan lupa juga buat subscribe follower kita, subscribe Setpiece ya, Setpiece, Twitter kita, TikTok juga ada di link deskripsi. Teman-teman tinggal klik di link deskripsi untuk nonton video-video berkualitas kita yang selanjutnya. Oke, tetap di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.